Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Sehat-sehat selalu ya. Jangan lupa tetap ingat 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker. Bertemu kembali bersama Ibu di sini di pelajaran IPA. Bagaimana? Kalian masih semangat? Harus tetap semangat ya. Mari kita lanjutkan pembelajaran ke materi berikutnya, yaitu mengenai sistem pencernaan manusia. Minggu lalu kalian sudah mempelajari mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Nah, kita masuk ke sistem pencernaan manusia ya. Pernahkah kamu merasa lapar ketika kamu belajar di sekolah? Nah, saat kamu lapar, ketika kamu mendengar bel berbunyi, kamu langsung ke kantin untuk membeli makanan untuk menghilangkan rasa laparmu. Nah, setelah itu kamu siap mengikuti pelajaran lagi. Menurut kalian, mengapa kita membutuhkan makan? Apa sebenarnya yang dikandung dalam makanan sehingga setelah memakannya kita dapat melakukan berbagai aktivitas? Ingin tahu jawabannya? Ayo kita mempelajari materi ini dengan penuh semangat. Nah, untuk sistem pencernaan ini ada 3 part atau 3 bagian ya. Untuk pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai nutrisi atau zat makanan. Nanti di pertemuan berikutnya di bagian kedua masih tentang sistem pencernaan manusia, yaitu mengenai struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Kemudian pada part ketiganya atau bagian ketiganya nanti yaitu mengenai gangguan pada sistem pencernaan dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Jadi untuk sistem pencernaan manusia ini akan terbagi menjadi 3 part atau 3 bagian ya. Untuk pertemuan kali ini adalah tentang nutrisinya terlebih dahulu. Nah, untuk nutrisi ada beberapa sesi. Yang pertama mengenai nutrisi atau zat makanan atau kebutuhan energi. Kemudian yang kedua mengenai jenis-jenis nutrisi. Yang ketiga mengenai fungsi setiap jenis nutrisi. Nah, nutrisi ini atau zat makanan adalah satuan yang menyusun bahan makanan tersebut. Nah, makanan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan dan setelah dicerna serta diserap tubuh akan berguna bagi kesehatan dan kelangsungan hidup. Fungsi makanan itu sendiri antara lain yang pertama sebagai sumber energi. Nah, zat makanan ini dapat menyediakan energi untuk berbagai aktivitas tubuh. Zat makanan yang berperan yaitu karbohidrat dan lemak. Kemudian yang kedua sebagai pembangun tubuh. Nah, ini diperlukan untuk pertumbuhan, lalu perkembangan dan pergantian sel-sel tubuh yang rusak. Yang berperan di sini adalah protein dan lemak. Yang ketiga sebagai pelindung, yaitu zat makanan berperan menjaga keseimbangan atau homeostatis, proses-proses biologis atau metabolisme dalam tubuh, mengatur kerja hormon, mengatur pertumbuhan tulang, mempengaruhi kerja jantung dan mengatur penghantaran impuls pada sel-sel saraf. Zat makanan yang berperan yaitu protein, vitamin, mineral dan air. Nah, kita lanjut ke kebutuhan energi. Tubuh kita membutuhkan energi untuk setiap kegiatan seperti bergerak, detak jantung, mengangkat barang, bahkan kedipan mata pun membutuhkan energi. Tubuh kita ini menggunakan energi untuk mempertahankan suhu tubuh normal, yaitu sekitar 37 derajat Celcius. Energi yang kita gunakan ini berasal dari makanan yang kita konsumsi. Jumlah energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk beraktivitas, juga jumlah energi yang tersedia dalam makanan diukur dalam satuan kalori. Satuan kalori atau disingkat sama dengan jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Jumlah kalori pada sepotong roti berbeda dengan jumlah kalori pada sepiring nasi dan 1 buah pisang. Nah, hal ini terjadi karena jenis makanan yang berbeda akan mengandung jumlah kalori yang berbeda pula. Ada 6 nutrisi yang terdapat dalam berbagai jenis makanan. Jadi nutrisi ini terdapat dalam berbagai jenis makanan. Nutrisi adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, juga untuk mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan keberlangsungan fungsi pada setiap jaringan dan organ tubuh. Makanan yang dikonsumsi sehari-hari sebaiknya mengandung 6 jenis nutrisi tadi ya. 6 jenis nutrisi ini adalah yang pertama karbohidrat, yang kedua lemak, yang ketiga protein, yang keempat vitamin, yang kelima mineral, dan yang keenam air. Karbohidrat, lemak, dan protein dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang cukup banyak, sedangkan vitamin dan mineral dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit saja. Nah,
kita masuk ke jenis nutrisi. Yang pertama karbohidrat ya. Zat makanan terdiri atas yang pertama karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa organik yang mengandung unsur-unsur karbon atau C, hidrogen atau H, dan oksigen atau O. Komponen dasar dari karbohidrat adalah monosakarida, yaitu karbohidrat yang paling sederhana yang memiliki satu gugus gula dan mempunyai rasa manis. Jadi kalau kita makan nasi, kalau kita kunyah terus-menerus lama-kelamaan akan terasa manis. Nah, jadi itu adalah bentuk sederhana dari karbohidrat, yaitu gugus gula atau monosakarida. Sumber karbohidrat adalah padi, jagung, gandum, dan biji-biji lain. Nah, contoh di sini ada jagung, nasi, kentang, dan ini pisang ya. Jadi pisang itu mengandung karbohidrat. Kelebihan karbohidrat akan disimpan dalam bentuk lemak dalam perut. Jadi jangan terlalu berlebihan ya. Ini akan disimpan dalam lemak dalam perut, di sekeliling ginjal, kemudian jantung di bawah kulit, sehingga orang dapat menjadi gemuk atau obesitas. Fungsi karbohidrat yang pertama adalah sebagai sumber energi utama ya. Pada proses respirasi, 1 gram glukosa menghasilkan 4,1 kalori. Kemudian yang kedua merupakan bahan pembentuk senyawa kimia lain. Misalnya asam lemak sebagai penyusun lemak dan asam amino sebagai penyusun protein. Kemudian yang ketiga merupakan komponen penyusun gen dalam inti sel yang amat penting dalam pewarisan sifat. Jadi gen terdiri dari asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA yang merupakan karbohidrat beratom C5. Yang keempat, membantu proses buang air besar ya. Jadi selolosanya yang terkandung di dalam itu merupakan polisakarida yang berserat yang sulit dicerna, tetapi dalam sisa pencernaan dapat mencegah konstipasi atau sembelit. Selanjutnya yang kedua, protein. Nah, protein ini adalah suatu senyawa organik yang tersusun oleh unsur-unsur ya, cek di sini karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, dan kadang-kadang mengandung sulfur dan fosfor. Komponen dasar dari senyawa protein adalah asam amino. Jadi kalau tadi karbohidrat komponen sederhananya adalah glukosa, nah kalau pada protein senyawa sederhananya adalah asam amino ya. 1 gram protein menghasilkan energi sebesar 4 kilokalori. Di sini ada berbagai macam makanan yang mengandung protein. Ada daging sapi, daging ayam, kemudian ada ikan, kemudian ada udang. Berdasarkan asalnya, protein dibedakan menjadi 2, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani yaitu protein dari hewan yang dapat diperoleh dari berbagai macam daging, telur, ikan, asin, cumi-cumi, udang, susu, dan keju. Kemudian protein nabati yaitu protein dari tumbuhan yang dapat diperoleh dari kacang tanah, kedelai, kecap, tempe, tahu, kacang ercis, dan kacang merah. Nah, tadi senyawa sederhana dari protein adalah asam amino. Nah, asam amino ini dibagi 2. Ada asam amino esensial, yaitu asam amino yang dapat dibuat di dalam tubuh. Kemudian ada asam amino non esensial atau yang tidak dapat dibuat di dalam tubuh. Nah, ini bisa kita lihat contoh-contoh asam amino esensial dan asam amino non esensial di bagian berikut ya, di tabel berikut. Fungsi dari protein yang pertama adalah sebagai biokatalisator atau enzim ya, untuk mempercepat suatu proses. Kemudian yang kedua sebagai molekul pengangkut, misalnya hemoglobin. Kemudian yang ketiga sebagai penyusun komponen sel. Kemudian yang keempat sebagai cadangan nutrisi, misalnya kasein. Kemudian yang kelima sebagai alat pengatur fungsi fisiologis, misalnya hormon. Yang keenam sebagai alat pertahanan tubuh, misalnya antibodi. Jadi semua ini adalah fungsi-fungsi penting dari protein. Nah, apabila kekurangan protein, ini bisa menyebabkan pertumbuhan terhambat dan mudah terkena infeksi. Kemudian yang kedua, kelebihan protein tidak dapat disimpan di dalam tubuh. Nah, kelebihan protein ini akan dikeluarkan dalam bentuk urin. Yang ketiga adalah lemak. Nah, lemak ini adalah sumber energi yang tinggi. 1 gram lemak menghasilkan energi 9 kilokalori. Lemak tersusun oleh unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan kadang-kadang fosfor serta nitrogen. Macamnya seperti trigliserida, fosfolipid, lipoprotein, dan steroid. Berdasarkan komposisi lemaknya, ada lemak sederhana, lemak campuran, dan derivat lemak. Berdasarkan ikatan kimianya, asam lemak dibedakan menjadi 2, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Nah, ini berdasarkan asalnya lemak dapat dibedakan menjadi 2, yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Jadi untuk lemak nabati ini berasal dari tumbuhan, kemudian lemak hewani berasal dari hewan. Nah, fungsi lemak yaitu sebagai cadangan energi, yang kedua sebagai komponen penyusun membran sel,
dan membran organel sel, kemudian pelindung tubuh dari pengaruh suhu rendah, kemudian pelarut vitamin A, D, E, dan K. Selanjutnya pelindung alat-alat tubuh yang vital, antara lain jantung, lambung, yaitu sebagai bantalan lemak. Nah, yang terakhir sebagai bahan penyusun hormon dan vitamin. Selanjutnya vitamin, ya, ini jenis nutrisi yang keempat yaitu vitamin. Vitamin adalah zat organik pelengkap makanan yang diperlukan tubuh. Berdasarkan kelarutannya, vitamin dibagi menjadi dua. Ada kelompok vitamin yang larut di dalam air, yaitu vitamin B dan C, dan ada vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Vitamin yang larut dalam air tidak dapat disimpan dalam tubuh, sedangkan vitamin yang larut dalam lemak dapat disimpan dalam tubuh. Nah, fungsi vitamin ini untuk memperlancar metabolisme tubuh. Vitamin tidak menghasilkan energi. Vitamin yang larut dalam lemak, contohnya untuk vitamin A, ya, bisa ada minyak ikan, hati, kuning telur, wortel, sayuran-sayuran hijau, kemudian susu. Kemudian vitamin D dari hati, telur, susu. Vitamin E, hati, telur, biji-bijian. Vitamin K, sayuran hijau. Nah, ini adalah vitamin yang larut dalam lemak. Selanjutnya vitamin yang larut dalam air, ada vitamin C dan B tadi ya. Vitamin C kita bisa dapatkan di buah jeruk, jambu, mangga, tomat. Nah, ini adalah buah-buahan yang lain ya, mengandung vitamin C juga. Mungkin kadar vitamin C-nya yang berbeda-beda. Kemudian vitamin B ya, ada vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B6, asam folat, biotin, vitamin B12. Nah, ini adalah vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Manfaatnya bisa dilihat di tabel ini. Kemudian kalau kekurangan, ini juga bisa menyebabkan hal-hal sebagai berikut ya, bisa dilihat di sini. Kemudian yang kelima, jenis nutrisi yang kelima adalah mineral. Nah, mineral ini tubuh membutuhkan mineral dalam jumlah sedikit, yaitu 4% dari kebutuhan kalori total. Mineral dapat diperoleh dari daging, sayuran, buah-buahan, susu, dan keju. Mineral berfungsi sebagai zat penyusun tubuh, mempercepat reaksi dan menjaga kondisi fisiologi tubuh. Fungsi mineral yang pertama, proses pembangunan sel, yang kedua membantu reaksi kimia tubuh, yang ketiga mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, yang keempat pembentukan dan pemeliharaan tulang. Nah, walaupun tadi dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, tapi tetap fungsi-fungsinya ini, mineral ini sangat penting untuk tubuh kita. Berbagai jenis mineral dan peranannya mineral. Nah, di sini ada mineral kalsium, fosfor, sulfur, kalium, natrium, klorida, tembaga, yodium, kobalt, dan mangan. Nah, ini sumber-sumbernya bisa dilihat di tabel ini dan manfaat-manfaat dari mineral-mineral tersebut. Selanjutnya ada magnesium, besi, kemudian fluorin, dan zentum atau seng ya. Nah, ini manfaat-manfaatnya. Selanjutnya yang keenam adalah air. Nah, air ini sangat penting sekalinya. Air ini tidak menghasilkan energi, tetapi kandungan air dalam tubuh manusia itu sekitar kurang lebih 60-65% berat tubuh. Jadi 72% tubuh manusia itu terdiri dari air. Jumlah air yang dibutuhkan oleh tubuh bergantung pada berat badan dan aktivitas tubuh. Orang dewasa setiap hari minimal minum 8 gelas air untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Air yang diperlukan tubuh diperoleh langsung dari air minum dan secara tidak langsung diperoleh dari bahan makanan seperti buah-buahan dan sayuran. Nah, ini 72% ini terdiri dari air. Kemudian ini kandungan dari organ-organ ya. Paru-paru 92%-nya adalah air, darah 82%-nya adalah air, kulit 80%-nya adalah air, otot 75%-nya adalah air, otak 70%-nya adalah air, tulang 22%-nya adalah air. Jadi air ini adalah penting sekali ya untuk manusia itu sendiri. Nah, fungsi air yang sangat penting sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, sebagai sarana homeostatis atau suhu tubuh, pengatur suhu tubuh ya. Yang ketiga sebagai pelarut, hampir semua senyawa yang diperlukan itu pelarutnya adalah air ya. Kemudian yang keempat pembantu proses pencernaan makanan. Yang kelima pelumas dan bantalan. Yang keenam sebagai sarana transportasi senyawa-senyawa yang diperlukan tubuh. Yang ketujuh sebagai tempat berlangsungnya semua proses metabolisme atau
reaksi kimia di dalam tubuh. Nah, perbandingan air yang masuk dan air yang keluar tubuh bisa kita lihat di sini. Air dari makanan ya yang masuk ke dalam tubuh, air dari minuman yang kita minum ya. Tadi minimal 8 gelas, untuk orang dewasa itu 8 gelas per hari. Harus seimbang dengan pengeluarannya ya. Dia dikeluarkan air itu lewat feses, kemudian lewat keringat, kemudian lewat paru-paru dalam bentuk uap air, kemudian melalui kulit ya, kemudian air yang keluar melalui urin. Nah, ini perbandingan air yang masuk dan air yang keluar. Nah, itu penjelasan dari Ibu sampai di sana. Untuk tugas pertemuan kali ini, nanti tugasnya dikirim ke Google Classroom ya, agar tugas-tugas kalian itu tertata rapi orang per orangnya. Nah, untuk tugas kali ini cukup simpel ya, kalian tinggal fotokan menu piring kalian ya. Jadi fotokan isi piring kalian ya untuk sarapan pagi ini. Silakan difotokan. Ini contoh sarapan piring dari Ibu ya. Misalnya ada tempe, ada ikan, ada bayam dengan wortel, dan ada pepaya. Kemudian tidak lupa air minum. Kemudian selain foto piring kalian, isi piring kalian, juga foto kalian sedang makan. Gampang kan ya? Selanjutnya, nah lengkapi gambarnya dengan nutrisinya. Tadi nasi mengandung karbohidrat ya. Bayam mengandung apa? Kalian lihat di tabelnya ya. Termasuk ke dalam zat nutrisi atau zat makanan yang mana? Apakah karbohidrat? Apakah protein, apakah mineral, apakah vitamin, apakah lemak, apakah, jadi ada 6 ya, dan jangan lupa air ya. Nah, itu saja untuk tugas kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.